Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja dari postingan yang saya bikin Q&A atau Q&A. Nah, itu dah. Question and answer. Mumpung saya lagi bersama teman saya atau sahabat saya atau ya, ini narasumber kita diskusi, bahan diskusi Ya, kita diskusi dari Q&A kita. Perkenalkan, nama beliau adalah Muhammad Khazinul Afkari. Iya, nama saya Khazinul Afkar, bisa dipanggil Khazin Afkar. Beliau dari Sekarteja, Pancor, Timur. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. A few moments later. Sekarang beliau ini alumni MA Muallimin MU Pancor. Ya. MTS Muallimin MU Pancor. Saya mondok bersama Ustadz Naufal di Ya, Khadimul curhat dikit. Quran. Teman-teman kamar dulu. Ya, Teman banyak kamar. cerita kita di Pondok Khadimul Quran. Ya, sekarang beliau di mana? Al-Hikam. Al-Hikam, namanya. Depok ya? Al-Hikam Depok. Di situ kita belajar buntut ilmu bersama-sama. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Lina Rusulina _16. Siapa itu, Pak? Nggak tahu. Ya, pokoknya anak khodim nih, anak khodim. Anak Khodim ya. Anak Khodim itu sebutan anak yang pernah ngaji di Ustadz Mahfuz, makanya dibilang anak Khodim. Anak Khodim. Dalam sehari bisa merojaah berapa juz? Gimana itu, Pak? Jawabnya gimana ya? Jawabnya Tergantung ya, Pak. Iya. Kalau kita hafalannya 1 juz berarti sehari bisa habis 1 juz ya. iya sehari. Kalau orang yang udah selesai hafalannya, minimal ia harus membaca Al-Quran itu 2 juz ya sehari. Ya, 2 juz 2 sehari. juz atau maksimal dia udah memiliki kemampuan istiqomah itu 5 juz sehari, karena bisa setiap waktu ya, Pak. Setiap waktu, setiap habis sholat tuh kalau udah lancar bisa 20 menit selesai 1 juz. Iya, Ya, kayak kayak apa? Abdul Pakih itu. Abdul Fatih itu masya Allah. Pakih, bukan Pakih. Abdul Fatih. Beliau itu masya Allah. Ya, itu orang luar biasa. Tapi Pokoknya- kalau orang yang masih merajut hafalannya, itu mungkin ada teknik-teknik dimana kalau dia hafalannya udah baru lancar 10 juz. Nah, iya. Ya, yang lancar itu dulu bisa Cicil. cicil istilahnya, bisa Iya, dibaca cicil. bersama. Sedangkan yang belum lancar itu dikuatin kayak kita ngapal. Tapi beda kalau orang udah hafal sama yang belum hafal. Kalau udah hafal itu nanti gampang karena dia sudah pergi ke sana berjalan. Jadi nanti kalau ngingetnya juga gampang juga ya, Bang ya. Kalau Bang gimana? Kalau saya sih caranya itu Gimana? dicicil. Dicicil. 2 lembar itu harus lancar. Seterusnya 2 lembar jadi sejus. Jus. Nah, kalau udah lancar sejus lagi dilancarin. Hmm. Minimal 3 hari lah. Ya, 3 hari. Ngapal itu murojaah itu tergantung metode orang loh. Setiap orang tuh ada metodenya murojaah, menghafal ya, ada metodenya masing-masing biar bisa gampang. Intinya itu kalau pesan Ustadz Rosyid Ridho itu Ya, kenal. Ustadz Ridho itu kenal Bang, seorang hafiz Quran, biasa langganan MTQ, sekarang jadi dosen di UIN Mataram. Masya Allah. Beliau itu pesannya satu aja, ngapal itu dibaca. Iqra, kalau Iqra terus dibaca. Kalau orang yang udah Iqra pasti suatu saat akan lancar, Pak. Itu kawan-kawan dibaca, sama-sama membaca. Nggak tahu saya juga apakah membaca. Intinya punya metode masing-masing. Iya, metode masing-masing. Orang punya passion. Apalagi ditambah dengan artinya, wow, keren, bermakna paham. Oke, Ya. itu ya. Yang kedua dari ini apa sih pertanyaannya? Salpok ke logo bajunya dong. Itu logo baju gue yang jangan tanya kapan nikah. Oh. Maaf ya, itu cuman bercanda. Bercanda ya. Jadi, Jangan tanya kapan. jadi ibu. Hiburan ya. Ya. Tapi punya pesan makna mungkin itu. Iya. Baju ini kan.
jangan tanya kapan nikah. Nah, Doakan karena saja. doakan saja. Iya. Kalau sedang menuntut ilmu, belajar dulu ya Bang ya. Ada saatnya ya. Ya ada saatnya. Kenapa kita harus pusing dengan sesuatu yang udah ditentukan ya? Iya. Jadi ya belajar aja lah. Insya Allah kita sama-sama belajar. Saya juga mungkin masih belajar. Terus pertanyaan dari Siapa nih Bang? Zama Underscore. Zasma. Zasma underscore. Pernah insecure? Insecure itu maksudnya tidak nyaman. Oh, insecure tidak nyaman. Pernah nggak tidak nyaman? Kalau iya, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Insecure atau tidak nyaman atau bosan itu pasti dialami dalam orang. Kalau saya ya kalau sedang insecure itu minimal harus capai target. Kalau saya udah ada target, misalnya sehari itu minimal 2 juz. Nyaman dan tidak nyaman harus saya capai target itu. Kalau saat tidak nyaman, itu biasanya berhenti dulu beberapa menit melakukan hal yang berbeda. Misalnya senangnya apa, baca buku. Oh iya, baca buku aja 5 menit. Atau senangnya main game, gak apa-apa. Instagram Gak apa-apa. Berhentiin dulu. Oke. Asal insecure-nya itu hal yang bisa bermanfaat lah. Ataupun tidur juga boleh. Ya, Kadang boleh. tidur tuh jadi penenang. Banyak hal yang dilakukan. Pokoknya tetap semangat. Yang nggak harus hilang itu semangat ya Bang. Yang semangat dan istiqomah ya Bang. Iya. Karena orang itu bisa hidup dengan semangat. Istiqomah itu sih kuncinya. Insecure lawannya adalah ingat apa yang telah dipesankan orang tua dan guru. Wih, kalau punya itu pasti kita sama-sama semangat, selalu strong. Nah, yang ketiga dari Siapa nih Bang? fa24.ulia_. Cara biar panjang napas gimana Kak? Kalau dulu nih saya cerita ya, ke adik-adik Nopal ini dulu sangat pendek napasnya. Tapi itu usahanya kita lihat setiap hari. Ketika kita itu harus punya usaha loh. Usahanya dulu dia selalu itu beli jeruk di Mama. Terus di kolam dia berendam lama-lama. Di dalamnya apa ya? Rendam di tahan napas, dilatih itu. Terus itu usaha Nopal, terus sering minum air hangat ya di lubang. Nah, itu contohnya Nopal ini teman saya, sahabat saya. Dulu mungkin suaranya kurang bagus atau gimana, sekarang masalah guru saya Murad. Intinya punya usaha ataupun belajar. Usaha itu dilatih, intinya dilatih aja. Dan jangan malu untuk disimak atau didengar sama orang. Woi, itu menurut saya. Kalau menurut apa? Ya, menurut saya sih dari pengalaman guru kami semua itu Ya. Ustaz Ahmad Qadri. Iya, Ustaz Nah, yang Ahmad sekarang Qadri. Saya lagi juga. MTQ nasional, mudah-mudahan beliau Iya, dimudahkan di Allah. Sumatera. Kalimantan. Kalimantan. Iya. Oh iya. Yang ada rumah-rumah Oh iya, Sumatera itu Pak. tunduk-tunduknya itu. Iya, Sumatera. Oh, Sumatera itu. Gimana apa pesannya Ustaz Qadri? Nah, dulu saya nanya. Iya, apa namanya? Kak Kot kan bahasa kita kan Kak, tapi dalam istilahnya itu ustaz kita kan, guru Iya, kita, tapi kita biasa memanggilnya Kak karena kita asrama. Kak Qadri, gimana sih cara kita biar napas kita panjang? Nah, gini Pak. Ketika kita lelah itu atau kita nih yang cowok atau yang cewek ada mana-mana pokok saat kita lelah, saat kita lari kan. Kita gos-gosan. Nah, gitu kan. Nah, di saat itu kita tarik napas panjang-panjang, tahan dia. Terus? Tahan di perut sampai perut kita itu keras. Nah, terus kalau dikeluarin itu kayak suara ban kalau Ban kempes. Iya, ban dikempesin. Nah, keluar dari gigi pelan-pelan. Nah, gitu udah. Sakit tapi Saya nyoba langsung ya. nah, Saya juga belajar. itulah, tapi bisa napas kita Pak. Insya Allah. Oh iya benar tuh, bisa dicoba. Gimana tekniknya Bang? Dihirup, Dihirup, simpan di perut, taruh, tahan tahan dulu sampai keras ya kawan-kawan. Sampai Baru- capek. Sampai capek. terus buang dengan kayak gitu. suara desisan itu. Nah, Oke, gitu ya kawan-kawan. Kalau pengen napas panjang, saya akan belajar juga.
Lanjut Bang. Apa sih ini? Ada yang Nih. ada dari Mi 905 RNI. Iya. Mondok di mana? Mondok Mas? di mana Mas? Nah, kalau Mas itu biasanya orang Jawa biasanya. Mondok di kami dari berdua ini sedang mondok di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Nahdlatul Wathon Pancor atau NW Pancor Nahdlatul Wathon. Oh, sih. Nah, itu dari Mi. Oh. Nah, pertanyaan berikutnya Ya. dari Rizky Fitria. Apa katanya ini? Assalamualaikum. Nggak dari sini. Apa dia bilang? Ini. Rizky Fitria itu. Apa sih katanya ini? Tidak sampai ada. Assalamualaikum. Mama. Apa? Assalamualaikum Kak. Apa sih hukumnya suka K-pop? K-pop Itu kok kayak Korea itu. Korea. Bagaimana? Mana ya? Saya nggak terlalu berani satu menghukum ya Bang, karena orang itu punya kesenangan, kadang punya motivasi mungkin dalam K-pop itu atau nggak tahu saya juga. Yang penting jangan sampai melalaikan ya Bang. Ya, Intinya jangan sampai melalaikan. apapun itu, game ke K-pop ke itu sebaiknya sih ngepennya sama yang memberikan manfaat, misalnya ngepen sama sahabat Rasul itu kan yang telah berjuang pada agama kita, insya Allah pasti memberikan manfaat. Ya, rajin sholawatan mungkin ya. Ya. Iya gantinya banyak sholawat untuk kita juga. Nih. Sejak kapan Naufal mulai hafal Al-Qur'an? Nah, itu dari Ya, siapa dulu? Modal. Maulida YM1. Iya. Sejak kapan Naufal mulai hafal Al-Qur'an dan atas motivasi dari siapa? Opang. Jawab Bang. Sejak kapan Opang hafal Al-Qur'an dan atas motivasi siapa sih? Jawab dulu satu. Sejak kapan? Sejak tamat SD. Saya disimak oleh ibu saya sendiri Ibu serta beliau, Masya Allah. ayatnya. Masya Allah. Terus motivasi Opang? Motivasi saya hafal Quran itu tidak ada sebenarnya, tapi Awalnya nggak ada ya. karena ibu kita mendorong untuk hafal yang ini. Ya, Oh, saya sih demen aja. suka ya hal yang Iya. baik ya. Nah, lanjut Bang. Itu Ya itu dah. ini terutama orang tuanya loh, sangat orang, sehingga suksesnya beliau ini menurut saya di belakangnya ada orang tua yang saya kenal, ibu bapaknya baik sekali, jadi saya maksudnya di belakang beliau adalah orang tua yang senantiasa mendorong kecintaan hal yang baik, itu sangat luar biasa. Walaupun anaknya mungkin nggak bisa melakukan hal yang baik, tapi orang tuanya itu mensupport terus, makanya anak beliau seperti itu. Sama saya nggak ada motivasi dulu ngapa, karena mungkin semangat orang tua juga ya Bang. Iya mungkin itu. Bukan mungkin lagi, bener emang semangat orang tua, makanya gini jadi beliau. Masya Allah. Lanjut Bang. Nah terus, nah ini nih. Siapa itu sudah namanya? Anak muda ini Apa katanya? dari Shifaro 17. Kak Shifaro. Div move on dong Kak, susah pisan lupain soalnya dia orangnya baik pisan. Mana nih? Div move on. Mungkin gini, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang suka sama sesuatu, dia suka menyebut-nyebutnya. Mungkin Kak Syifa itu suka menyebut-nyebut dalam setiap doanya, makanya sulit move on. Makanya doanya itu harus umum, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu aja cukup doanya setiap hari, insyaallah. Itu harus diubah pola doanya, mungkin jangan untuk satu orang aja. Iya, emang kebaikan itu nggak harus kita harus balas dengan diri kita. Kadang ada saatnya kita balas dengan hal yang lain, nggak harus hati kita ya Bang ya. Tip move on dengan Al-Quran, saya punya tip itu baca surah Ar-Rahman, amalin 3 kali aja. Dengan dibaca khusus, insya Allah kasih sayang Allah luar biasa pada hamba.
Itu ini dari guru saya loh, namanya Ustaz Jamul. Dia pernah galau ini ceritanya. Dia sangat cinta sama seorang perempuan ya Bang, tapi sampai kepikiran itu nggak bisa ditinggal nikah. Itu ditinggalin, akhirnya ia pergi ke Masjid Sangkeng dan baca surah Ar-Rahman. Itu dia hafalin itu sampai baca, tertidur lah dia, akhirnya lupa juga. Ya itulah masing-masing orang. Tapi itu kalau kita tabarukan dengan Al-Quran, insya Allah berkah. Siapa tahu nanti dapat mas kawin orang yang dibacakan surah Ar-Rahman. A few moments later. Oke. Nah, dari Eniza Hidayati 27. Tips buat istiqomah hafalin Al-Quran. Hafalin Quran. Tip istiqomah ngapalin Al-Quran, istiqomah. Iya gak Bang? Gimana ya Bang? Tipsnya gimana ya? Tipnya Kata Ustadz saya, Ustadz ya, Nafas kan, apa-apa. kita itu harus tekun, buat jadwal. Terus di samping jadwal itu ada hukuman. Jika kita tidak menjalani jadwal itu, hukum diri kita. Misalnya puasa 1 hari, Iya. tidak murojaah, tidak ngapal 1 ayat atau 1 halaman, puasa 2 atau 3 hari. Itulah cara beliau mengasih kita tips istiqomah. Benar. Halo, menurut situ? Ya itu emang permasalahan. Makanya istiqomah itu luar biasa. Istiqomah khairu min alfi karamah. Itulah istiqomah sih. Istiqomah itu ya terus dengan kebaikan gitu. Istiqomah baik dan terus melakukan kebaikan. Ya udah, saya nggak tahu mendefinisikan istiqomah. Istiqomah terus jalan. Nah, dari Octavia, Tapi ya motivasi untuk tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran. motivasi satu, tetap istiqomah itu harus apa yang saya bisa berikan pada orang tua saya, itu aja. Berpikir jangan apa yang udah orang tua berikan, jangan kita mikirin apa yang jangan kita berpikir orang tua saya udah berikan apa pada saya, jangan. Tapi berpikirlah sejak saat ini dan sampai nanti apa yang udah saya bisa berikan pada orang tua saya. Kalau kita menghafal Al-Quran itu ya ibarat pohon sudah berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati banyak orang tua kita semua. Orangnya untuk beliau-beliau dan bukan hanya untuk kita. Itu yang kita harus punya investasi, mikirin orang di belakang kita juga, insya Allah. Itu kawan-kawanku. Nah, Kalau Bang gimana apa? Biasanya orang tua aja nggak tahu bilang apa. Apa berani dulu? Motivasi tip istiqomah buat biar tetap istiqomah. Oh, tip motivasi saya menghafal Al-Quran itu yaitu saya bermotivasi terpacu kepada guru saya, yaitu Ustaz. Beliau itu tetap nyimaknya subuh sama asar, padahal beliau itu sibuk, banyak undangan-undangan yang datang itu, tapi beliau itu mengkhususkan untuk kepada kita istiqomah. Ya, makanya pondok beliau itu namanya Khadimul Quran. Namanya Khadim itu kan pelayan Al-Quran. Beliau sih pelayan. Undangan-undangan beliau nggak terima semuanya. Kalau udah waktu setoran hafalan Al-Quran, nggak dimulai. Itu beliau tinggalkan semuanya. Nggak ada. Itu, bahkan itu gubernur NTB ya sedang angkat telepon karena kalau nama Allah paling kurang. Ya mungkin cukup dari kami teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin lain kali semoga kita panjang umur semua. Iya, kita sambung dengan Q&A yang lain ya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu di lain kali. Oke. Sekian dari kami, biar ada kekurangan dan kesalahan ucapan, Oke, mohon mohon dibukakan pintu maaf. Sekian. Itu dia, Bang. Ya, itu. Oke. Sekian sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya kawan-kawan semua.